Halo teman-teman pendidik, nama saya Junita Lopez Ribeiro, guru di SMPK Alvarez Paga. Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan UN. Dengan tidak diadakannya lagi UN, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan pemberlakuan asesmen nasional atau AN pada tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi kepada semua pendidik mengenai perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional serta alasan tidak diadakannya lagi UN. Selamat mengikuti diskusinya. Ade, tahukah apa itu program guru belajar yang diadakan oleh Kemendikbud melalui SIM PKB? Iya Kak Yul, aku lagi ikut BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kenapa Kak Yul? Bagaimana cara masuk ke portalnya Ade Lopez? Aku bingung. Kakak ingat email dan password SIM PKB? Caranya, masuk Google, lalu ketik kata kuncinya, yaitu SIM PKB, kemudian masukkan email dan passwordnya. Jadi deh. Program apa saja yang ada? Banyak kakak, sekarang yang lagi dibuka itu mengenai asesmen kompetensi minimum yang merupakan salah satu instrumen pada asesmen nasional. Ini program baru yang mau dijalankan tahun ini baik di tingkat SD sampai SMA. Apakah asesmen nasional sama dengan UN? Tidak, asesmen nasional bertujuan memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dimulai dari potret kualitas, umpan balik dan menjadi dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kalau UN dulunya digunakan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Terus perbedaannya apa deh? Perbedaannya banyak kakak. 1. Jenjang penilaian dimulai dari tingkat SD sampai SMA sedangkan UN diberlakukan pada tingkat SMP dan SMA saja. 2. Level siswa yang mengikuti asesmen nasional yakni pada kelas 5, 8 dan 11. Sedangkan UN diberlakukan pada siswa tingkat akhir pada tiap jenjang. 3. Sasaran penilaian pada asesmen nasional yakni pada kompetensi literasi, numerasi, karakter dan kualitas serta iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran sedangkan UN penguasaan pada mata pelajaran saja. Adakah alasan tertentu yang menjadi pertimbangan diberhentikan ujian nasional? Ada Kak. Yang pertama soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja. Sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Untuk itu diterapkanlah asesmen nasional yang nantinya bisa memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Adakah kriteria pelaksanaan asesmen nasional? Ada kakak. 1. Yang mengikuti asesmen nasional yaitu sebagian peserta didik yang diambil secara acak. Pada tingkat SMP peserta didik kelas 8 saja. Selain itu guru dan kepala sekolah juga terlibat dalam asesmen nasional. Harapannya pemerintah bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa hanya sebagian siswa yang diambil dan kelas tengah seperti kelas 8 di SMP? Ya, karena siswa tersebut masih bisa merasakan pembelajaran ketika masih berada di sekolah tersebut. Dengan demikian asesmen nasional digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Sebenarnya yang diperlukan asesmen nasional yaitu informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Evaluasi belajar siswa sekarang menjadi kewenangan dari guru. Dan evaluasi sistem melalui AKM dilakukan pemerintah. Makasih Dek untuk penjelasannya. Mengenai kebingungan saya pada asesmen nasional dan UN. Oke kakak, masih banyak lagi mengenai asesmen nasional. Untuk memperdalam lagi pengetahuan kakak bisa ikut BIMTEK-nya di Guru Belajar. Nanti kita berdiskusi lagi ya kakak. Di pertemuan kita selanjutnya, pada AKM sesi 2. Oke deh, makasih.